Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Las MKU, sobat podcastku, lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Pada kesempatan podcast hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Amin Soleh. Ya, Ya, betul. Mas Amin Soleh dari Ulas MKU BMT BUM Tegal. Tegal, betul. Iya. Tegal itu terkenal dengan apanya, Mas Amin? Tegal apa ya nih makanannya? Makanannya? Makanannya itu aci, tahu aci. Aceh itu dari tepung ya? Iya, tahu Terus? aci sama sate kambing muda. Wah, Betul. iya. Makanya ada terkenal sate kambing muda Iya, Tegal ya. iya, betul. Iya. Dan Mas Amin ini juga salah satu tim fundraising Ulas MKU BMT Bina BUM, Umat Mandiri. Iya, Alhamdulillah. Tegal. Mungkin jadi salah satu BMT terbesar di Tegal mungkin ya, Mas ya. Ya, alhamdulillah. Kalau, Oke. bisa Iya. bilang begitu sih. Bisa dibilang begitu ya. Dan yang unik yang terkenal dengan BUM itu fundraisingnya melalui media sosial yang cukup banyak pengumpulannya. Ya, Jadi betul. kita akan ngobrol-ngobrol Mas Amin Siap. soal tips gimana sih Siap. cara ngelola media sosial untuk fundraising. Boleh, Tapi boleh dong diceritain Mas Amin, Oke. profilnya BMT BUM itu seperti apa sih, Mas Amin? Baik, Latar belakangnya latar mungkin. belakangnya ya. BMT BUM itu lahir dari apa namanya? Alumni IPB Tegal ini. Jadi mahasiswa Tegal, Ya. alumni IPB itu membentuk BMT BUM. Nah, itu di tahun 97 kalau tidak salah. Terus berjalan bertumbuh sampai di tahun sempat ada gejolak di 2006, 2003, 2005 kalau salah, sebelum Bu Erni masuk itu. Nah, tapi itu turbulensi itu sudah bisa dilalui. Nah, di tahun 2012 itu yang menjadi puncak keberkahan BMT BUM, hadirnya Baitul Mal BMT BUM. Dan kalau ceritanya Bu Erni itu direktur kami, karena beliau juga masuk di tahun 2005, di saat munculnya Baitul Mal BUM itu, sebelum Baitul Mal BUM muncul diresmikan, itu pertumbuhan aset itu 1 miliar. Tapi di saat 2012 ke atas itu berkali-kali lipat pertumbuhan melesat asetnya, gitu melesat. ya. Oke. Gitu. Itu berkahnya adanya Baitul Mal BUM. Oh, jadi BMT BUM itu melesat berkahnya dari Baitul Mal BUM. Betul, di saat Masya kita Allah. awal-awal itu hadirnya ambulan. Ambulan Iya. gratis gitu. Jadi persepsi masyarakat dengan adanya ambulan gratis, Betul. kegiatan Baitul Mal, justru masyarakat punya antusias ya Betul. terhadap pergerakan BMT-nya sendiri Betul. ya. Jadi dampaknya langsung, betul-betul langsung Alhamdulillah, itu ya. iya berlangsung betul. Bahkan kalau boleh cerita nih ya, ada sedikit inspirasi gitu ya. Ada anggota kita yang sudah meninggal almarhum, itu sebelum meninggal itu pas lagi sakit itu sudah berpesan Iya. ke ahli waris, mau pas nanti meninggal, kalaupun abah gitu, abah meninggal nanti, saya meninggal nanti itu, tolong diantar sama ambulan BMT BUM. Luar biasa. Itu gara-gara apa Mas? Kok sampai berwasiat seperti itu? Katanya karena apa katanya? Ya Mas? karena mungkin pertama ambulan kita gratis, full gratis. Jadi kita lintas suku, lintas golongan, Iya. agama, bahkan Nasrani pun ya kita semua kita Kita layani bedakan, ya. kita layani Islam, Nasrani ataupun lintas partai, kita semua kita layani. Waktu mengaktifasi Baitul Mal itu berapa SDM Mas yang ada saat itu? Kalau cerita Saat dari itu. teman-teman awal pendiri BUM itu, ya awalnya satu orang. ditunjuk atau apa ya sempat berganti-ganti ya. Satu ya kurang perform diganti satu lagi, dan puncaknya itu ada satu direkrut dari baru, terus ditambahin orang lama gitu ya, orang pengawal lama, jadi 2, yang satu khusus untuk di manajernya, satu untuk stafnya yang juga untuk funding dan program masih campur-campur gitu. Kalau saat ini sudah berapa orang di tim Ulas MKU? Alhamdulillah kalau sekarang manajer ada Pak Aris,
Terus funding ada saya dan Pak Yuyun. Di program ada Mbak Ade. Di ambulan ada Mas Anjas. Admin ada Mas Husen. Berapa tuh? 6. Berarti sekarang 6 orang 6. Ya di Ulas MKU BUM-nya ya? Iya, yang full ngantor 6. Oke. Full ngantor sekarang 6 orang ya. Betul. Luar biasa ya. Gara-gara Baitul Mal, aktivitas Baitul Mal sosial justru komersilnya meningkat tajam. Iya, bisnisnya meningkat. Betul. Oke. Sekarang lagi ada program apa Mas di Ulas MKU BUM? Selain ambulan, akhir tahun per November kemarin kita terbaru ya. Kalau yang lama-lama yang kita banyak gitu ya. Tapi sekarang ini kita memunculkan ada 2. Yaitu ada Sijuki. Ya. Kepanjangannya apa itu Mas? Sedekah Yatim Jumat Kliwon. Pakai Kliwon segala ya Mas ya. Kenapa Mas pakainya kok Jumat Kliwon, kayak Jumat Pahing, Jumat Wage, kan ada 5 pasaran itu Mas. Unik ya Mas pelajaran. Ya, Jumat Kliwon itu karena selama ini kan Jumat Kliwon dicitrakan klinik horor gitu. Terus nah, kenapa nggak kita buat keberkahan, kebaikan gitu ya? Di nuansa kebaikan lah. Jadi nuansa memberi persepsi ya. Iya, merubah persepsi. Dan juga emang di Tegal itu banyak orang yang berbagi di Jumat Kliwon juga lumayan kencang gitu. Apalagi plus ditambah dengan sedekah yatim. Di Jumat Kliwonnya. Iya. Ada kultur apa Mas? Nampaknya kenapa orang-orang Tegal pada senang Jumat Kliwon? Karena misalnya ada acara Kliwonan sering ada. Jadi jamiahannya Kliwonan gitu ya. Terus juga ulam ya, karena saya bukan asli Tegal, saya merantau Bekasi, tapi karena kulturnya saya memang Jumat Kliwon itu ramai. Iya. Gitu. Dan jadi memang sudah ada kultur sendiri untuk Jumat Kliwon. Ada tradisi-tradisi tertentu ya. Betul. Kita meramaikan, kita merayakan kebaikan. Betul. Iya. Dan juga ditambah dengan karena kita survei itu bahasa donatur itu suka dengan bahasa yang mudah dan simpel. Iya. Sedekah yatim itu kan simple. Sedekah untuk yatim, dan acaranya apa? Acaranya kita makan-makan, terus sama doa bersama. Makan-makan bersama anak yatim. Iya. Jadi kita ngajak donatur yang punya ada 2 opsi. Kita ajak donatur yang punya rumah makan, kita ajak kolaborasi, kasih makan gratis untuk anak yatim. Ngundang anak yatim, kita yang carikan anak yatimnya. Donatur itu calon donatur itu untuk menyediakan tempatnya untuk ngasih makan anaknya ya. Tempat sekaligus makanannya. Kalaupun kadang ada juga donatur kami yang selain makan juga beliau setelah itu ngamplopin juga ke anak yatimnya. Terus kita ngapain? Kita doain loh. Iya kan, doa yatim itu berkah. Doa yatim itu banyak inspirasi di dalamnya gitu. Jadi kita dari 2 makan yatim dan 2 untuk kantor juga kita agendakan juga. Kita agendakan si Juki ini nanti keliling. Jadi kalau memang ada donatur yang ini ya nanti Baitul Mal yang handle. Kantor lokasinya juga, di kantor. Iya, di lokasi donatur. Kalau kantor ya nanti tim pengelola yang cabang itu kita meminta manajer tembusan dari pengurus menyiapkan tim cabang itu gantian. Misalnya sekarang cabang Tegal. Nah, nanti menyediakan 7 tim misalnya, minimal 7 orang untuk menjadi IO-nya, untuk menjadi pelaksananya itu yang nyari anak yatimnya, pesan makanannya, terus nyari ustadznya untuk doa gitu, jadi MC-nya. Sekarang ada berapa cabang BMT BUM? Ada 4. Ada di 4. Brebes 1, di Ketanggungan, di kota ada 1, di kabupaten ada 2. Selawi dengan sama jumlah karyawan berapa sekarang jadinya? Sekitar 70-an. 70. Ya. Asetnya sudah range berapa Mas? 7. Di atas 70. Oke, di atas 70 ya. 70 miliar ya. Oke, Mas, kembali ke program tadi. Siap. Sedekah yatim Jumat Kliwon. Ya, ini menarik. Karena ada tradisi Kliwonnya, jadi kan betul-betul mengangkat kearifan lokal ya. Tradisi yang ada di situ. Mas, berarti si donatur itu mereka yang menyediakan makanan, tempat. Kemudian Baitul Ulas MKU BUM hanya menyediakan anak yatim, doa. Iya.
Itu saja ya. Ya simple. Donatur itu kan pengennya simple tapi Dan langsung ya. efeknya Berarti tidak melalui BUM kan pendananya. Iya langsung. Oke. Terus berapa rata-rata anak yatim yang dikumpulkan? Ya kita Kisarannya. Kita standarisasi, kita ada SOP-nya juga ya 15 anak 15 per anak. tempat. Karena kalau kebanyakan juga kita nggak nggak worth it, ya? khawatir nanti malah nggak crowded kan gitu ya. Tujuan yang ingin dicapai oleh Ulas MKU BUM sendiri atau BMT BUM sendiri dengan program ini apa Mas? Selain ngasih makan anak yatim, ngedoain, apalagi Mas sebetulnya? Ada Kan, misi lain nggak? Tadi ada sebuah hadis atau pendapat ulama kalau nggak salah ya. Atau Quran saya lupa. Pokoknya ada dalilnya itu ada. Di saat kita berbagi yang kita cintai, yang kita sukai, kan orang Tegal itu sukanya makan makan sate yang enak-enak. Maka kita ajak anak yatim yang enak-enak makannya. Kan gitu kan, hadisnya ada kan jelas, dan itu pahalanya surga kata Allah. Oke, jadi donatur itu nanti mendaftarkan diri ke BUM. Iya betul. Menghubungi. Iya. Saya pengen dong bikin program gitu. Iya. Terus nanti lama-lama donasi langsung ke BMT BUM. Iya. Terus jadi nasabah, Betul. jadi anggota gitu ya, Anggota. deposito. Betul. Jadi ini bagian dari proses memperkenalkan. Dua-duanya. Oke, jadi sosial bisnisnya dapat ya Mas? Dapat. Gitu ya? Iya, kan Keren juga ya. Namanya kan kalau tren sekarang marketing sosial. Oh gitu ya. Bisnis dapat, sosial dapat. Itu dapat ilmu dari mana itu Mas? Merenung. Pasti merenung malam Jumat Kliwon ya. Keren juga nih Mas Amin nih. Enggak, selain program itu Mas, apalagi Mas? Kalau yang tadi kita ngambil bahasa yang gampang, walaupun ini sudah beberapa lembaga sudah ada. Iya. Sedekah beras. Sedekah beras. Tapi kita tambahin apa? Sekarung. Sedekah beras sekarung. Iya. Oke. SBS sedekah beras sekarung. Iya. Kenapa Mas pakai kata sekarung Mas? Filosofinya sekarung itu karena kalau di saat kita kasih beras, misalnya saya dulu cerita sama tim itu, ada Bu Aminah misalnya, kita sebutlah Bu Aminah, dia jualan kelontongan, anggaran beliau 250.000 misalnya. Nah kalau kita kasih sekarung itu, 250.000 itu bisa buat yang lain buat beliau. Itu filosofi itu saya sederhana. Jadi sekarung kita kasih sekarung betul sekarung. Betul satu karung ya. Sekarung. Enggak 25 kilo, enggak 52 kilo sekarung. Kalau 25 kilo tapi ya ditumpuk-tumpuk. Sama juga sekarang itu juga kita, alhamdulillah kita dikasih amanah. Ada 2 pondok yang kita sinergi, kolaborasi. Satu itu pondok Tafid, itu khusus untuk perempuan ya, satria perempuan dari SD sampai kuliah. Itu kita, ustadznya langsung minta kepada kita, minta sinergi. Dia bilang ya kami hanya bisa aja sedekah beras. Siap gitu. Jadi dari berkahnya Tafid itu, dan kita kasih sekarung jatahnya kita kasih 2 karung. Minimal kita bismillah saya kasih 2 karung gitu. Sama sedekah sekarung itu memang nanti yang berdonasi itu memang sekarung beneran Mas? Nah kalau harus itu sekarung kita pilihan. Oh gitu. Itu kan tadi saya bilang kasih bahasa mudah donatur. Iya biar mudah. Padahal bisa juga setengah karung juga bisa boleh. Juga. Kalau kita 2 pilihan, kilo juga boleh. Iya, kalau kita kasih pilihan. Strategi ada 3. Kalau belajar marketing kan ada strategi marketing ya. Iya. Ada 1 pilihan, 2 pilihan atau 3 pilihan. Iya. Pertama 3 pilihan kenapa? Karena kita ngelihat rata-rata donatur keluar uangnya berapa. Rata-rata donatur itu paling banyak itu 100.000. 100.000. 150.000. Ya, paling banyak untuk 150.000. Jadi kita buat A 75.000 untuk 5 kilo, yang B 150.000, ya kan? Yang C 250.000 yang sekarang tadi, ya kan? Pilihannya dia nggak bisa milih. Iya. Dia harus 3-3-nya. Nah, maksudnya 100 milih. Kalau 75, kalau orang-orang yang menengah ke bawah diambil ini. Tapi kalau orang-orang yang menengah ya di tengah ya pertengahan dia bisa ambil 150.000. Tapi orang yang berlebih gitu ya, dia gengsi dong ngambil yang 75-50 kalau dia mampu 50.000. Iya. Jadi kelas itu kan kita Baitul Mal kita memudahkan donatur, bukan mempersulit. Iya. Soal strategi marketing tadi pilihan dengan memberikan 3 pilihan. Betul. Menurut Mas Amin itu sebaiknya pilihan itu sedikit atau banyak pilihan Mas?
Kalau saya pernah belajar dari seorang ahli marketing, 3 maksimal. Oh, 3 maksimal. Iya. Jadi kalau sudah 4, 5, 6 udah pusing ya, Pusing. donatur ya. 3 maksimal. Malah nggak jadi Bahkan milih ada sekalian gitu ya. bahkan ada ahli marketing yang ekstrem lagi 2. Kalau nggak AB Iya, ya. AB gitu. Tapi kalau kami kan, kalau saya kenapa tambah 250 karena emang harga sekarang 250.000. Jadi 3 pilihan. Jadi dari segi menengah ke bawah dapat, yang menengah betul, yang atas juga dapat. Kan itu strateginya. Oke. Program kedua, Iya. sedekah beras karung. Terus ada lagi, Mas? Itu sih yang kita mau doa itu. Lagi kita push ya. gencarkan. Karena kan tren Baitul Mal kebanyakan itu di Ramadan, di kurban. Iya, Nah, kita mau ambil tiap bulan itu ada momen. betul. Ya betul kan? Rata-rata Baitul Mal itu atau las itu yang ada, cuma 2 itu Ramadan sama kurban saja. Maka kita coba bikin terobosan. Tiap bulan itu kita ada yang kita pikirkan, ada yang kita himpun dan kita salurkan. Dan karena kan target itu juga semakin tahun semakin naik kan. Iya. Strategi fundraising, Mas. Cerita soal strategi fundraising. Apa saja, Mas, yang dilakukan oleh Ulas MKU BUM dalam proses strategi marketingnya? Ada berapa cara atau apa saja yang dilakukan? Ada yang lama itu yang sudah lama masih berjalan itu kotak infak. Kotak infak. Iya, di warung-warung yang non anggota maupun anggota BUM. Apa namanya, Mas? Ada program namanya nggak kotak infaknya? Kotak infak saja. Kotak infak itu Kotak aja. infak saja. Oke. Jadi memang kotak infak itu menyasar, ada anggota yang senang ditaruhi kotaknya seperti itu. Itu kalau yang pertama kotak. Gitu. Itu ada sekarang ada sekitar 150-an kotak kita kelola. 150 kotak infak. Rata-rata per kotak berapa, Mas? 50 Atau mungkin pengumpulan 1 bulan dari per kotak bulan itu berapa? itu baru mencapai 5-7 juta. 5-7 juta 1 bulan. Iya, Oke. betul. Terus selain kotak infak yang kedua? Kotak infak itu yang kedua dari anggota, nomor anggota. Nomor anggota itu kita prospek. Nomor WA. Nomor WA. Iya. Berarti pakai WA broadcast gitu ya? Kita malah masih sempat kita pakai broadcast, cuman saat ini kita lebih feel-nya dapat Japri. Oh, Japri. Jadi Oke. kita ada aplikasi di Play Store itu yang tanpa save nomor WA. Itu kan kalau Blaster itu kan kekurangannya dia tidak di lagi jalan itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tapi kalau tadi saat marketing itu japrin satu-satu, di saat ada yang balas kita jawabnya apa? Kalau kami jawabnya misalnya ada yang balas, terima kasih Mas infonya, kita jawab lagi, kita bisa jawab, terima kasih Bu respon baiknya. Itu pasti 60% itu kalau kita jawab itu besok closing. Mas, soal WA Blast tadi, menurut Mas Amin itu lebih efektif WA Blast apa Japri, Mas? Ya tergantung nanti nomornya, asetnya. Kalau kita sekarang nyebutnya aset. Nomor itu aset. Asetnya. Menarik ini. Jadi nomor WA itu sekarang disebut aset. Iya, asetnya sudah berapa banyak? Karena kami sekarang masih dikit. Mungkin nanti juga kalau nanti kami juga mau coba tahun depan saya punya planning itu memang kita riset mana sejauh mana efektif dengan BA Blaster dengan mesin tadi dengan aplikasi WA tadi satu-satu. Cuma selama ini yang sering dijawab ya aplikasi satu-satu. Iya. Itu yang saat ini ada responnya. Dia merasa itu responnya. Dan kita bisa jawab tadi. Terima kasih Bu atas respon baiknya. Iya Mas. Jadi langsung respon lagi ya. Iya, respon lagi. Oke. Terus selain WA ada lagi? Nah, medsos juga. Media sosial. Apa saja Mas yang dipakai Mas media sosial Mas? Iya, jejaring media sosial itu Facebook kita ada page-nya. Fanpage. Iya, fanpage, akun Instagram. Akun biasa juga ada, akun Instagram. Ya paling itu baru itu. Konon ceritanya kan Facebook Ulas MKU BMT BUM, Baitul Mal BUM itu kan pernah mencapai fundraising cukup besar melalui media sosial. Betul. Itu ceritanya gimana, Mas? Itu pas ada bencana waktu itu. Ada bencana. Iya. Itu di timeline feed biasa atau berbayar, Mas? Fanpage. Fanpage aja. Nah, terkait media sosial memang ada 2 cara memang, ada organik dan AdSense. Iya. Cuman yang kemarin itu sempat booming itu organik.
Oh, malah organik. Organik. Bukan yang AdSense. Bukan. Yang dari hasil pengalaman di Boom malah yang organik, bukan yang AdSense. Bukan. Tapi momennya pas lagi booming bencana. Iya. Gitu. Jadi saat kita bertahap itu penyaluran posting. Jadi terus begitu kayak sebenarnya juga sama nih. Apa strateginya Mas di organik kok bisa dapat fundraising atau donatur, masyarakat tertarik untuk berdonasi? Ya cepat, momennya cepat upload tadi. Aset tadi. Kalau di kami nyebutnya sekarang ini kita juga belajar di sebelah ya, ada platform sebelah kita lagi belajar juga. Namanya aset itu ya nomor telepon, konten itu harus kita punya. Nah, terus kita cepat upload. Karena kalau kita kehilangan momen, kayak sekarang nih teman ada yang bagi tugas, ada yang di sini, ada yang berangkat malam ini, besok malam berangkat. Itu kan buat ngambil momennya. Warga Tegal itu senang di saat ada warga Tegal masuk ke sana. Jadi lembaga yayasan yang mereka nggak sempat ke sana, di saat lihat ada lembaga Tegal lokal itu ada di sana, mereka langsung respon, telepon. Itu tahu kultur seperti itu dari mana Mas? Atau lama nggak pelajarinya atau bagaimana mengetahui proses. itu? Gitu ya? Proses riset kecil-kecilan. Oke. Jadi kita harus tahu kultur daerah juga. Riset kecil-kecilan seperti apa Mas yang dilakukan Mas? Ya tadi lihat dari respon yang like, respon donasi yang masuk gitu ya. Kalau sekarang malah lebih gampang kan, Instagram itu malah lebih gampang, ada reels, ada reels sekarang. Gitu. Ada kontennya lebih banyak dibanding dulu gitu ya. Dulu itu kan cuma Facebook doang. Pengumpulan terbesar melalui media sosial pernah berapa Mas? Capai angka berapa Mas? Kalau dulu itu yang bencana itu berapa ya? Saya lupa itu, kayaknya sekitar 20 lebih kayaknya pas bencana itu. Ya, jadi ya berlanjut terus. Misalnya penyaluran 10 juta, terus sudah selesai ada lagi nelpon. Gitu. Jadi berlanjut. Pasca recovery juga kita masih ada dana. Terus gitu ya. Iya. Gitu. Dari Facebook, dan sama tadi kita japri juga, kita laporan via WA tadi. Yang ngelola media sosial itu ada tim sendiri atau masih digabung dengan tim yang lain Mas? Ya emang idealnya sendiri. Cuman sampai saat ini masih saya yang saya sama Mbak Ade yang menghandle kalau sekarang, karena Mbak Ade itu baru. Jadi cuman yang lebih mengkomandoi saya gitu. Terus kemarin sempat sih yang ada yang PKL itu dari kampus, salah satu kampus itu kita khususkan untuk bikin konten Instagram. Gitu. Bahkan konten juga punya daya tarik ya, harus pintar bikin konten ya. Iya, kalau penjenengan lihat Instagram kita itu udah mulai eye-catching. Karena kita ngikutnya yang milenial. Bahkan kita diprotes, Mbak nih nggak bagus nih. Captionnya ininya template-nya gitu. Kalau ada yang protes langsung mah enak kita jadi ngerti. Tapi kalau yang diam-diam terus nggak donasi kan repot kan. Iya, ada yang expert di bidangnya gitu, yang ngerti. Oke, kalau ini Mas soal konten tadi ya. Konten yang baik itu yang kayak apa sih Mas menurut Mas Aris? Mas Aris lagi, Mas Amin. Sorry. Ya, di media sosial itu kan juga ada dua fungsi. Ada fungsi funding, fundraising, ada fungsi tasarruf gitu ya. Fungsi tasarruf itu ya sesuai dengan kita laporkan. Ya, jadi dan yang tadi yang gambarnya itu sederhana, tulisannya sederhana, tapi dengan sesuai makna. Itu. Jadi netizen itu nggak mau yang ribet-ribet. Oke, netizen nggak mau ribet. Iya. Terus apa lagi Mas? Iya, sama update real time. Jadi jangan lama-lama. Penyaluran hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3-nya sudah upload gitu. Terus Mas, tips buat teman-teman yang fundraising melalui media sosial Mas. Apa tips Mas Amin untuk mereka?
belajar atau memahami dulu media sosial itu apa. Karena kan ada yang belum, ada yang salah kaprah masih media sosial itu disebutnya jejaring sosial. Padahal jejaring sosial itu apa ya, manusia. Jadi kadang media sosial ngertinya Facebook, Instagram saja, betul nggak? Padahal media sosial itu adalah rumahnya, dalamnya itu ada kontennya, ada asetnya. Karena ada konten itu ada misalnya kayak Pinterest kan, dia itu kan media sosial yang menyediakan gambar-gambar. Nah, itu yang harus kita pahami. Bedanya media sosial dengan jejaring sosial. Media sosial itu asetnya. Media sosial itu asetnya. Asetnya, rumahnya. Terus kalau jejaring sosial, toolsnya. Tapi nggak ngerti konten itu apa, aset itu apa, video itu bagaimana, gitu ya. Itu yang pertama. Pahami betul, klotokin betul materi betul tentang media sosial. Apa itu media sosial? Yang kedua, ya cari SDI yang khusus, yang ngerti, yang milenial sekarang, yang ngerti apa bahasanya, kultur anak-anak milenial. Yang jadi marketnya. Iya. Yang lagi trennya apa? Mas, tadi ulangi Mas. Perlu memahami jejaring sosial, memahami media sosial dan media sosial dan jejaring sosial. Betul. Oke, kemudian pahami asetnya. Ada konten, ada gambar, foto, video, suara. Oke. Caption ya. Atau caption tulisannya itu. Tulisannya di bawahnya itu. Oke. Dan sesuaikan dengan bahasanya ya. Bahasanya mereka. Dan satu orang fokus. Donatur yang melalui media sosial saat ini yang dikelola oleh BMT BUM rata-rata seperti apa karakternya, Mas? Memang mereka milenial itu? Ya, ada yang banyaknya milenial. Banyaknya milenial. Iya, cuman memang ya kalau sekarang ini yang kelihatan realnya itu meskipun belum besar ya. Itu di setiap bulan kita itu ada 2-5 juta itu masuk tanpa konfirmasi. Berarti kan ada yang orang-orang diam itu, dia melihat konten kita dan dia tidak mau ngumpet sedekahnya. Tidak mau disampaikan. Gitu. Ada juga yang, nah teknisnya, kadang kita di saat ada nge-like itu, kita apa sih? Saya lupa bahasanya. Kita prospek. Yang nge-like itu jangan didiemin. Yang komen, yang nge-like itu, yang nge-like, yang komen sama yang like itu jangan kan ada tandanya tuh. Di japri. Nah, itu langsung di dijapri. DM, kalau Instagram DM. Oke, DM. Akhirnya kan ada kemarin juga ada beberapa yang, Mas, anggota BUM juga ternyata. Saya langsung aja kantor ya, monggo silakan. Iya. Bahasanya nge-DM gimana, Mas? Iya, pertama nyapa. Assalamualaikum, ya kan, terima kasih. Bahasanya bahasa milenial itu biasanya gimana, Mas? Itu kan bahasa biasa kan. Iya, assalamualaikum Kak kan itu. Biasanya ada Kak kan. PK ya. Assalamualaikum Kak gitu. Terima kasih sudah iya. Terima kasih sudah nge-like akun kami gitu kan. Berikut program Baitul Mal. Jika berkenan silakan transfer atau datang ke kantor kami. Udah. Kayaknya buat teman-teman Ulas MKU ini, kayaknya yang kelewat itu nge-DM yang nge-like itu ya kayaknya ya. Mereka diemin aja tuh sepertinya biasanya. Seperti itu. Iya, jadi yang like, yang komen tuh diemin. Seneng apa kan kalau di banyak Instagram. like seneng. Iya, tapi dia gitu lupa nge-DM. Padahal itu step berikutnya yang harus dilakukan. Nge-DM dan follow juga. Follow juga penting. Ya. Walaupun nanti setelah follow ada triknya. Ada aplikasi unfollow juga tuh. Kan naikin tren di Instagram kan penting juga. Iya. Jadi ya di follow dulu, di DM juga. Setelah nanti setelah selesai, ya ada waktu untuk nge-unfollow juga. Iya. Apa tujuannya nge-unfollow, Mas? Ya kan trennya Instagram seperti itu. Baiknya kan lebih banyak yang ngikutin kita dibanding yang mengikuti gitu kan strategi Instagram seperti itu. Iya. Jadi makanya nge-unfollow supaya yang follow kita lebih banyak dari yang unfollow. Gitu. Strategi kan begitu. Algoritma kan seperti itu. Iya, paham. Ya makanya emang ada butuh SDI yang khusus untuk
di sana. Mantengin itu terus, ya, media sosial terus. Kayak selebgram. Saya bukan sama tim saya itu. Iya. Kenapa selebgram itu mereka duit cuan terus? Karena emang kerjaannya seperti itu tiap harinya. Nah kita juga kalau mau cuan di channel tanda kutip cuannya adalah kata kutip kita dapat donasi gitu, donasi banyak orang yang mengamanahkan seperti kita, maka kita juga harus fokus. Gitu. Sekarang di BOM ada orang khusus yang mantengin media sosial. Kemarin insya Allah ada nanti. Jadi kita sudah siapkan ada relawan yang untuk fokus di sana. Arah ke depan BMT BUM Ulas MKU BUM seperti apa, Mas? Nah, yang sekarang kita alhamdulillah ini lagi disebut nggak apa ya merek? Nggak apa-apa. Kita lagi belajar sama Kita Bisa. Okay. Kita lagi di konsultanin sama Kita Bisa wilayah Jateng. Yeah. Itu kita belajar banyak di sana. Nah, itu salah satu fokus kita. Jadi nanti ada satu tim yang khusus untuk bikin yang ngimpun aset, gitu. Ada yang satu khusus tim yang emang komunikasi dengan kitabisa.com. Itu yang di namanya platform tadi kita baru launching. Kan kita punya donasiku. Makanya juga saya sana juga donasiku juga sama ada tim di platform tersebut juga ada tim juga. Kini Kita Bisa juga begitu. Kita Bisa itu loh ada satu tim itu yang dia loyal betul. Padahal ya dia belum dapat apa-apa. Tapi dia berani mengkonsultanin kita. Bahkan alhamdulillah juga dapat konsultannya itu yang orang Tegal asli. Berarti memang arah ke depan pola fundraising digital. MKU BEM akan ke arah digital. Ya. Salah satu yang kita mau coba platform sama saya juga sudah ada diskusi dengan tim manajer juga. Ya tadi lebih serius tadi nanti bahkan bikin riset tuh yang WA tadi. Kita kan kita ada 20 ribu lebih anggota. Tapi yang ada nomor telepon memang sekitar 10 ribuan. Ada nomor teleponnya, ya ada nomor 10 ribuan. Yang ada WA-nya paling 5 ribuan. 25%. Iya begitu. Belum yang ngejawabnya kan gitu. Nah itu juga mau kita riset gitu. Itu nanti akan kita jaring. Nah setelah jaring kita maintenance lah. Itu. Bahkan ada ilmu lagi. Nanti ada ilmu satu lagi. Dari sebenarnya kita baru juga silaturahmi dengan salah satu komunitas juga. Itu kalau digital salah satu yang mengangkat juga dan kita dapat aset juga itu bikin seminar virtual, webinar, daftar nomor teleponnya, dibuat aset sama kita. Oke. Kayaknya kita perlu bikin podcastku seri 2 ya Mas ya. Biar kita makin seru ini Mas. Dan siap. Sobat podcastku juga makin penasaran ini. Oke ya Mas ya. Siap. Kayaknya bicara soal strategi marketing nanti akan banyak dan panjang. Tapi obrolan kita hari ini menarik Mas karena kalau saya simpulkan nih, yang pertama bikin program itu nggak usah ribet-ribet, pakai nama yang sederhana. Tadi contohnya sedekah yatim, Jumat Kliwon, sedekah beras karung yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua fokus juga di digital marketing sudah harus mulai. Jadikan nomor WA itu sebagai aset. Dari istilah aja sudah ini ya Mas ya. Bisa kita rasakan bahwa ini sesuatu yang berharga kan? Nomor WA, nomor telepon ya, kemudian konten, kemudian gambar, video, kesamaan antara gambar dan captionnya, gitu ya. Iya betul. Oke. Kemudian nanti ada juga strategi digital marketing yang panjang, yang banyak. Tadi juga kita anggarkan juga buat AdSense juga nanti kita bahas. AdSense juga dianggarkan, tapi pengalaman dari Ibu memang ternyata yang organik juga cukup efektif. Jadi teman-teman yang belum punya anggaran untuk AdSense bisa, boleh lah pakai yang organik dulu kan. Iya betul. Oke. Siap. Harapan Mas Amin nih sama LAS MKU sama platform donasiku apa Mas? Iya, harapannya ialah tentunya banyak orang-orang baik yang terhimpun di donasiku dan juga membuat solusi yang kalau bahasa Tegal itu mentas, selesai. Oh mentas bahasa Tegal. Jawa juga mentas ada Mas. Selesai. Selesai. Jadi kan kadang kita itu kekurangan kita kadang-kadang lagi trennya apa ikut, fokus. Ikut tren. Iya.
Jadi ikutan juga kadang nggak bagus juga ya nggak Mas bagus ya? juga. Mustahik itu perlu tuntas. Ya, kayak tadi kan kita ada kenapa mereka berhasil yang dapat award itu kan karena mereka tuntas. Kalau nggak tuntas mereka nggak akan selesai memberdayakan masyarakat. Iya. Itu. Jadi donasi menghimpun tadi seperti yang Ustadz Irsyadawi mengatakan, menghimpun orang baik, ya kan, terus juga sama menyelesaikan masalah sosial yang ada di Indonesia ini secara tuntas, gitu paling. Ya, besok berarti upload program di Donasiku ya Mas ya. Insya Allah. Harus kan? Siap. Kita sama-sama campaign program di Donasiku ya. Siap. Nanti sama-sama juga kita kita sosialisasikan, kita pasarkan ke donatur dan siap, saya pikir ini langkah yang positif ya. Betul. Langkah baik. Artinya kita sudah mulai melirik segmen yang akan datang ya. Betul. Segmen masa depan. Betul. Dan mereka juga punya karakter yang berbeda dengan kita generasi sebelumnya ya. Betul. Dan media sosial sudah tidak bisa kita hindari, keniscayaan dan mau nggak mau kita mesti ngikut di situ, menyesuaikan di situ, belajar dan kayaknya juga nggak perlu segan-segan lagi untuk kita minta mentor ke orang yang memang expert ya. Betul, harus ada mentor ya. Oke. Kayak kamu gitu seperti itu. Mas Amin, terima kasih ya sudah mampir di studio podcastku. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat dan nanti kita lanjutkan di obrolan berikutnya. Siap, insya Allah. Terima kasih Mas Amin, Sobat Ulas MKU. Cukup sekian obrolan dengan Mas Amin dari Ulas MKU BUM. Luar biasa. Terima kasih ya Mas ya. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.